Tua yang keras dan berhati kasar akan menjadi hyperparenting, ini yang bahaya. Dan akan menjadi toxic parent. Ya, hyperparenting ini pola pengasuhan yang terlalu. Kita memang boleh disiplin, tapi jangan terlalu disiplin. Kita boleh ya punya peraturan yang fleksibel, tapi jangan terlalu fleksibel. Karena nanti akan jadi toxic. Ya, kalau terlalu disiplin nanti jadi otoriter. Terlalu fleksibel nanti jadi permisif. Itu akan membuat toksik juga. Orang tua yang membuat racun. Racun apa? Racun mental anak, terutama di racun memori inner child mereka. Karena memori inner child ini akan mempengaruhi ya kondisi sekarang setelah kita besar. Mempengaruhi kesuksesan, mempengaruhi kita perkembangan, kita punya mental. Bahkan pada saat menjadi orang tua itu mempengaruhi inner child memory. Ya. Nah. Kemudian ini otak manusia ya, ini kita biasanya belajar tentang otak, ini ada otak besar dan ada otak kecil ya. Kenapa sih kita jadi selalu kesel, jadi selalu marah, jadi ya tapi kadang-kadang juga senang sama anak, kadang-kadang juga happy sama anak. Karena di dalam otak kita ini nih, ya, ini kan otak dari samping kiri ya, ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian dilihat dari atas nih, saya sering banget modul-modul saya selalu digambari otak ini ya, supaya kita ingat kita punya otak. Kadang-kadang kita suka lupa kalau kita punya otak. Ini dia nih. Ya, otak ini banyak program di dalamnya. Ya. Nah, padahal di dalam otak ini itu sebetulnya ada kelenjar bahagia, ya, kelenjar yang menghasilkan hormon bahagia dan cinta. Ini dia namanya kelenjar pituitary. Dia di bawah dasarnya otak. Di sini hormon bahagia dan cinta itu ada. Tinggal kita stimulasi. Pulang kantor barangkali lagi kesel di kantor, pengen pulang nih, ya. Kita berharap supaya nanti kalau ketemu anak atau ketemu pasangan hidup di rumah kita bahagia dan penuh cinta gitu, ya. Tapi di perjalanan ini kita ya tidak sempat lagi nih untuk mengganti tadi rasa kesel, rasa marah, ya dengan ya rasa bahagia. Banyak orang mengatakan gitu, nggak sempat Bu Aisyah. Padahal di otak kita masing-masing itu ada tempatnya hormon bahagia dan cinta. Ini teh gampang, cuman tinggal diucapin aja dia bisa keluar. Nah, dari otak ke badan ada sistem saraf yang membawa pesan dari otak. Ini bentuknya kayak kabel listrik soalnya. Jalan di sumsum tulang, nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh, namanya saraf tepi gitu ya. Nah, jadi kayak gini, dan ini nih sistemnya kayak kabel listrik. Dia bawa pesan. Dari apa? Dari apa yang diucapkan, dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari apa yang dipikirkan. Makanya hati-hati mengolah pikiran, ya, yang negatif-negatif segera buang aja, banyak istighfar. Jadi dalam perjalanan dibuang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hal yang baik-baik aja, nggak usah baca hal yang buruk-buruk, gitu. Dengerin yang baik-baik aja dan ucapkan yang baik-baik. Makanya dalam Islam kita setiap langkah melakukan sesuatu kita diminta baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini jalan pesannya ini, jalan ke otak, jalan ke seluruh tubuh. Ya. Makanya apa? Makanya kelenjar pituitary yang ada di otak pada saat kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, sistem saraf bawa ke otak, ini nanti hormon bahagia dan cinta masuk pembuluh darah. Nanti dia jalan dulu ke jantung, jantung nanti memompa seluruh tubuh. Nanti pelan-pelan perasaan kita enak. Pelan-pelan kita yang tadinya pegel-pegel hilang pegelnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Asal mengucapnya tumanina, jangan cepet-cepet. Kalau cepet-cepet nggak ngerti nih sistem saraf apa dibilang ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi sekarang pada saat basmalah, bayangkan basmalahnya ini jalan di sistem saraf, jalan ke otak, dan kemudian kelenjar pituitary menghasilkan hormon-hormon yang bahagia, hormon cinta, kasih sayang, dan sebagainya. Dan bahkan ini menghasilkan hormon penghilang rasa sakit. Ya. Saya yakin teman-teman semua pasti dari kecil basmalah. Tapi sekarang bayangkan, karena apa? Pada saat kita membayangkan, kita mengaktifkan otak kanan kita. Pada saat kita mengaktifkan otak kanan, tubuh ini bekerja jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih cepat. Kemudian apa lagi? Ya, nanti kita terasa tuh di kolbu kita tuh, di dada kita tuh, ya deg-degan, rasa sayang kembali, rasa senang, atau rasa rindu banget udah pengen cepat sampai rumah gitu. Nah, dan juga perlu kita lafazkan, Bunda sayang sama kamu nak. Bahkan sebelum ketemu saja dalam perjalanan ya, ini nanti kita lihat kenapa dalam perjalanan harus kita lakukan. Kita hadirkan itu anak dalam pembayangan kita dalam perjalanan. Kita bilang, Bunda sayang sama kamu nak. Kalau anaknya lebih dari satu, sebut satu-satu namanya. Ya, sebut satu-satu.
Pertama, apa yang terjadi pada diri kita, keluar hormon bahagia dari pituitari, jalan di badan. Nanti ini dipompa seluruh badan, akhirnya seluruh badan enak, nyaman. Jadi kita sudah siap ketemu anak. Begitu juga ibu-ibu yang di rumah, ya. Sering-seringlah mengatakan ini, baik langsung kepada anaknya atau dalam pembayangan pada saat kita sedang merenung atau habis sholat. Ya. Supaya apa? Supaya kita tuh bahagia. Dan keren lagi kalau nanti sampai ketemu anaknya, Bunda sayang sama kamu. Gitu. Anak-anak tuh butuh kata-kata ini. Supaya apa? Telinganya mendengarkan kata-kata ini, maka dari telinga yang dia mendengarkan kalimat-kalimat indah ini, keluar juga dari otaknya dari kelenjar pituitari hormon bahagia. Apalagi pas dia lihat mata ibunya senyum, ketawa sama dia. Gitu. Kita ajarkan anak, Bunda mandi dulu, Bunda mandi dulu. Mandi aja dulu, habis mandi baru beres. Dan untungnya mandi itu akan ya membersihkan seluruh tubuh dari segala kotoran, ya, bahkan juga membuat segar, sehingga pada saat ketemu anak sudah segar lagi. Ini sebetulnya habit atau kebiasaan-kebiasaan yang ini itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali hikmahnya, ya. Termasuk itu tadi, kita pulang kerja nggak lagi kayak dulu mampir-mampir, terlalu sering mampir, nongkrong-nongkrong, kongkong langsung pulang. Itu banyak banget. Dan memang untuk merubah perilaku seseorang itu nggak bisa cuma 3 bulan, memang tahunan itu. Jadi kita yang nggak penting-penting, kita bisa potong-potong itu sehingga cepat ke rumah. Gitu. Karena anak-anak butuh ini sekarang, ya, butuh kehadiran orang tuanya. Kemudian hindari memberikan label buruk pada anak. Dampaknya akan membentuk citra diri buruk pada anak. Kamu ini pemalas. Dia dengarkan nanti dia akan jalan di badan pemalas, bahkan dia mikir-mikir kayak pemalas. Akhirnya apa? Malas betulan nanti. Ya, kamu nih pembohong, bohong betulan loh. Hati-hati. Ya, penakut tuh. Ya. Jadi bedakan kalau misalnya mau kita bilang kakak takut. Itu beda dengan kamu nih penakut, itu beda. Ya, kalau kamu nih penakut itu yang tersinggung nanti adalah ya pelakunya, si anaknya. Tapi kalau kakak takut, kakak sedang takut, itu yang dikenakan adalah perilakunya. Perilaku anak mau dengan dia merubah perilaku yang mungkin dia takut karena habis nonton film horor kah? Ya, makanya minta temenin bundanya ke kamar mandi, dan dia nanti bisa dari perilaku takut itu bisa jadi berani lagi gitu. Tapi kalau yang kita kenakan pelakunya, maka ya anak ini akan goncang dan dia akan terekam lagi di dalam memorinya bahwa oh ya, saya penakut, atau saya pemalas, saya pembohong, saya pencuri dan sebagainya. Ya. Dan kadang-kadang kan orang tua nih, ya, ibu-ibunya suka bilangin anak, kamu kakak sih kenapa sih kan jadi pencuri sekarang? Padahal anaknya cuman ngambil uang di tas ibunya karena dia terlanjur beli es krim, ibunya lagi di kamar mandi, lama banget keluarnya, tukang es krim juga marah-marah, maka anak ya terpaksa ambil uang di dompet ibunya, di dalam tas ibunya untuk bayar tukang es krim itu. Ibunya juga lama di kamar mandi, kan gitu. Dan ibu langsung mencapnya, kamu nih pencuri ya. Astagfirullahaladzim. Itu yang bikin anak-anak sedih. Dan kalau yang ngomong ibunya itu anak, jauh lebih sedih lagi. Kenapa? Karena sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibunya. Ya, kalau tetangga yang jelek-jelekin dia gitu, atau budenya kah, atau bahkan mungkin kakek neneknya, ya, yang yangkungnya, nggak terlalu sedih. Tapi kalau bapak ibunya, wabil khusus ibunya yang ngomong, dampak di memorinya nih kenceng banget, ya, terekam dan jalan terus. Walaupun kan ibunya udah ketawa-ketawa, tapi itu ya kalau ibunya belum minta maaf, ini memori tadi yang terekam bahwa ibunya bilang pemalas, dia jalan terus di pemalas. Akhirnya ya betul-betul kita dapati anak seperti apa yang kita label. Ini bahayanya melabel. Abis dia susah sih, nah susah betulan nanti. Apalagi kalau kita ngomong langsung sama anak, kamu nih ya susah banget dikasih tahu, susah banget, itu jalan di badan nih, susah banget dikasih tahu, maka susah. Kamu kalau main aja lama, kalau disuruh kerjaan tugas saja, ya susah. Itu dia akan terjadi ya rekaman-rekaman di dalam otaknya dan jalan terus di sistem saraf. Walaupun sebetulnya sistem saraf ini sudah Allah buat satu ketetapan atau hukum alam, kalau hal-hal yang didengar negatif, yang diucapkan negatif,
dilihat negatif, itu kalau belum sampai 3 kali lebih, dia belum jalan. Ya, anak misalnya ditegur ibunya tentang perilakunya. Ya, kamu kok kalau ngerjain PR lama ya nak? 1 kali dia belum jalan. Tapi bunda ngomong ini berulang-ulang, maka jalan di badan, maka anak akan terus mengerjakan tugasnya lama. Ya. Bunda juga harus tahu watak anak. Memang orang-orang atau anak-anak yang introvert, dia bukan lamban karena malas, bukan. Dia sedang pikirkan, sedang ditimbang-timbang, makanya baru mau akan mengerjakan pekerjaan setelah dia timbang-timbang dan pikirkan. Itu bukan hanya pada anak-anak. Kita aja orang dewasa yang wataknya introvert, mengambil keputusan itu butuh waktu untuk pertimbangan. Bukan lamban, bukan malas, atau bukan lelet. Kebalikannya lagi watak yang namanya ekstrovert, yang apa-apa mau cepat. Makanya anak-anak yang ekstrovert itu, dia belum pikirin, dia udah ambil keputusan. Dia belum timbang-timbang, dia udah mau ambil keputusan. Jadi istilahnya terburu-buru. Kamu nih buru-buru banget sih jadi anak. Itu sebetulnya karena watak, bunda. Jangan dikasih label itu. Bilang saja, oh anak bunda yang ekstrovert, ya kalau apa-apa maunya cepat. Sekarang coba pelan dikit aja nak, pelan dikit aja. Ya. Atau kebalikan kalau ini anak introvert, anak bunda yang introvert, apa-apa dipertimbangkan, cepat sedikit ya nak ambil keputusan, cepat sedikit ya nak ambil keputusan supaya badan mereka mengikuti apa yang kita ucapkan. Ya. Nah, begitu juga orang dewasa, kalau kita punya temen yang introvert itu dia bukan males, bukan lelet, bukan apa, dia lagi mikir, ditimbang-timbang. Maka kalau temen kita misalnya di sebelahnya, ayo dong cepetan dong, cepet dikit, ayo kemauan cepet dikit ambil keputusan. Gitu. Kebalikannya kalau teman kita yang ekstrovert yang terlalu terburu-buru, sampaikan please, pikirin sebentar aja, baru ambil keputusan. Itu untuk apa? Membalancing watak yang memang sudah ada di otak itu. Ya. Kemudian kita perlu ingat bahwa di otak kita ada otak emosi. Ya, saya sering banget di Muamalat dan Al-Wiqayah cerita tentang otak emosi. Dia persis di tengah otak ini. Ini disebutnya otak mamalia ini. Anak-anak juga punya otak emosi. Ya, nah ini kurang lebih bentuknya kayak gini. Persis di tengah otak ini, otak emosi ini. Bahkan kata ahli saraf mengatakan intinya otak adalah otak emosi. Makanya mengapa kita perlu kelola emosi. Tapi bagaimana mau mengelola kalau nggak tahu tempatnya di mana, nggak tahu cara kerjanya bagaimana? Bagaimana kita mau mengelola? Ya, makanya ini saya ingatkan kembali, pernah saya sampaikan bahwa manusia ini ada otak emosinya disebut sistem limbik. Bahkan hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Anak-anak juga begitu. Ada emosi dasar pada anak-anak ini, ya. Tentu kalau emosi ini bukan hanya negatif, ada yang positif juga, yaitu emosi senang. Yang negatif itu sedih, takut, marah, beserta varian-variannya nih, varian-variasinya ya. Ada sudah pada anak. Bahkan otak emosi sudah bekerja pada saat janin dalam rahim seorang ibu. Nah, kalau ibu hamil sedih, maka itu bayi cepat sedih. Itu janin cepat sedih. Besarnya jadi cepat sedih. Ya. Makanya nanti buat teman-teman yang masih muda, yang belum menikah, satu saat insya Allah menikah, kemudian hamil, ya, bikinlah selalu suasana hati itu riang gembira, bersyukur, supaya terekam oleh janin ini. Dan kemudian nanti sudah melahirkan, ya ini kadang-kadang terjadi ya, belum lagi 2 tahun, udah hamil lagi. Maka please terimalah janin itu, karena banyak ibu-ibu tidak menerimanya, ya, ngomel-ngomel, itu bahaya tuh, udah kerekam. Bahkan otak emosi sudah bekerja sejak telur seorang perempuan dibuahi oleh sperma seorang pria. Waktu jadi zigot dia sudah merekam. Saya menemukan anak-anak narkoba bermasalah, kalau kita hipnoterapi, itu dapatnya itu pertama kali kesedihannya waktu dalam rahim ibunya. Usut punya usut, ibunya mau menggugurkannya, karena habis anak yang pertama belum 2 tahun, Bu Aisyah. Saya masih sibuk, saya masih kerja. Oh banyak alasannya, bla. Tapi apa yang terjadi itu anak jadi merekam itu semua dan kasihan. Akhirnya kalau udah kena narkoba, susahnya dibetulin lagi. Udah kena LGBT susahnya dibetulin lagi. Ya. Nah, ini jadi please kita harus paham juga tentang emosi ya. Kemudian ada juga batang otak pada tubuh kita atau pada otak kita masing-masing. Nah, batang otak ini yang suka ngeyel. Kalau misalnya dia tegang, kita ada penolakan, denial, bangkang. Ya, kita juga gitu.
dikasih tahu suami nolak, nah itu berarti batang otaknya lagi bekerja. Suami juga dikasih tahu istri nolak, nah itu batang otaknya bekerja tuh, lagi tegang dia ya. Anak juga begitu, udahlah ibunya marah melulu, batang otaknya tegang. Loh, kenapa sih Allah ciptakan batang otak ini sebetulnya? Ya, fungsi aslinya adalah melindungi tubuh manusia dari serangan-serangan luar, serangan binatang buas, serangan manusia buas, alam ya, tiba-tiba banjir, tiba-tiba gempa dan sebagainya. Ya, ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini batang otak ini sebetulnya melindungi kita. Nah, kalau batang otak tegang ini, dua respon tubuh yang dilakukan, fight or flight, serang atau kabur. Makanya disitulah orang tua suka nyerang anak, anak juga nyerang orang tua. Atau orang tua masa bodoh, dia flight karena batang otak tegang ini. Ya, anak juga masa bodoh, bodoh amat lah gitu. Apa yang disuruh ibu aku, bodoh amat. Karena batang otak tegang. Ya, makanya mengapa kita perlu sekali mengenal otak kita sehingga ya walaupun kita tahu ini tegang, kita rilekskan. Caranya apa itu tadi? Tarik nafas panjang, istighfar berkali-kali. Ya, kita ingat Allah, kita sebut ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini batang otak akan jadi rileks. Ya, rileks sehingga ya ilmu-ilmu yang di otak depan yang selama ini kita belajar ya mungkin seminar kah, webinar kah, taklim kah, atau dinasehati oleh pimpinan kah, jadi ingat lagi kalau batang otak dan otak emosi rileks ya. Kalau tegang lupa tuh ilmu, lupa. Biarpun rajin seminar tapi kalau lagi tegang itu ilmu lupa sementara. Ya, terblokir. Ya. Kemudian anak bosan. Ya itu tadi karena ada batang otaknya. Bunda, aku bosan. Kenapa bosannya? Nah ini gurunya nggak tahu, nggak ngerti gurunya ngomong apa, gitu kata anak itu ya. Bunda aja langsung telepon gurunya. Pak guru jangan gitu dong kalau ngajar. Ini anak-anak bosan nih. Anak tahu tambah marah pun. Bunda kenapa kasih tahu Pak Guru? Aku kan cuma bilang aku bosan gitu. Kan anak-anak kan malu juga Bun. Takut juga nanti digencet sama gurunya. Kadang-kadang kan guru juga manusia, kadang-kadang kalau diserang. Tapi gurunya ngajarnya nggak enak Bu Aisyah. Nah itu menegurnya ada jalurnya itu. Lewat komite kan, lewat PO, jangan telepon langsung. Jadi anak-anak bosan itu yang dia inginkan adalah orang tua memahami bahwa mereka bosan. Bunda, aku bosan. Kita cuma validasi aja. Kakak bosannya. Bunda juga kalau jadi kakak bisa bosan, pasti bosan. Kita pro sama dia, berempati pada dia. Supaya dia setelah ngomong aku bosan udah nggak bosan Bun. Jadi batang otak ini kalau dia tegang terus kita omongin aku bosan, itu udah nggak bosan lagi dia, udah rileks lagi. Cuman karena anak-anak ini masih kecil, belum lagi sering istighfar, belum lagi belajar banyak taklim, maka dia ucapin bosan itu. Kalau kita kan langsung istighfar kan gitu. Itu bedanya anak kecil sama orang dewasa. Jadi kalau anak seperti ini validasi emosi pada anak. Kakak sedang sedih ya, gitu, ya. Atau adik marah sama kakak, ini namanya validasi emosi, ya. Adik sedang kesal ya, ya. Jadi anak itu diajar atau belajar mengakui dan menerima kondisi emosinya saat itu, supaya dia tahu, oh kayak gini namanya sedih, kayak gini namanya kesel, kayak gini namanya marah, gitu. Inilah yang disebut pembelajaran kecerdasan emosi. Karena sekarang orang yang paling penting itu ya emotional intelligence-nya bagus. IQ tinggi tapi EQ-nya emotional intelligence-nya rendah, nggak beruntung dalam kehidupan. IQ biasa-biasa aja, tapi emotional intelligence kita ya senantiasa kita belajar dan mau berusaha selalu baik, mengatur, mengelola emosi, maka beruntung dalam kehidupan. Nah sekarang anak-anak kita ajarin dari kecil. Kalau kita kan belajarnya baru gede, baru tahu emotional intelligence itu. Ya, nah ini yang harus kita ajarkan anak-anak dengan caranya begini aja. Kemudian ini menurut Ibu Eli Risman ya, saya suka sekali ini. Beliau katakan ini. Ada gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Apa itu? Gaya memerintah. Cepetan, itu aja lama banget sih. Terus anak nggak seneng loh Bun. Jangankan anak, pasangan juga nggak seneng. Ya, istri ngomong sama suaminya, ayo cepetan dong gitu aja. Itu tuh langsung tersinggung lah Bun. Nggak bikin dia jadi lebih cepat. Kenapa sih nggak bilang lebih cepat ya nak ya?
cepat sedikit ya nak ya, nah itu lebih enak. Kemudian gaya apa? Menyalahkan. Tuh kan, aku juga bilang apa? Ini nggak suka anak-anak. Ya, jangan kan nggak suka, orang dewasa juga nggak suka. Nggak usah nyalahin. Ya, karena orang anak itu tahu kalau itu salah. Ya, sampaikan aja ya. Nah, ya menurut Bunda itu keliru. Ya, sini Bunda ajarin. Nah gitu kan enak. Terus apa lagi? Meremehkan. Masa gitu aja nggak bisa sih? Ini nggak suka nih, orang siapa aja nggak suka dengan meremehkan. Masa gitu aja, nah ada masa gitu aja, ini harus dikurangi atau harus dihilangin nih, ya. Kemudian apa lagi? Membandingkan. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakak? Kenapa sih kamu nggak bisa kayak adik? Nggak suka nih. Dan cilaka istri-istri marahin suaminya gitu. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak suami di sebelah? Itu suami-suami marah tuh kalau dibandingin. Marah dibandingin. Ya, Mbak Irma ya, jangan banding-bandingin. Ya Allah, iya, udah nggak usah, kita nggak usah ngebandingin. Terus apa lagi? Melabel. Kamu penakut amat sih nak, atau kamu penakut amat sih mas. Nah ini kan tadi udah penakut awalan pe aja melabel, apalagi pakai amat sih. Nah, udah pakai penakut amat sih. Ini orang nggak suka nih. Ya. Kemudian mengancam. Kalau kamu nggak mau bantuin, awas ya. Kalau nggak mau makan, awas. Paling sering itu kasihan ya, polisi sama dokter biasanya, awas tuh. Ya, ada polisi. Kasihan banget, diancam-ancam. Ya. Nah, terus apa lagi? Menyudutkan. Makanya, nih paling nggak suka anak-anak denger ini. Kita dikit-dikit makanya. Lain dengan maka, itu lain. Kalau makanya, ini menyudutkan. Ya, sudah menyudutkan, ya, menyalahkan. Makanya, ya, Bunda juga bilang apa? Ini yang bikin anak-anak ini, ya, kesel. Dan ini bukan hanya ibu bekerja yang ngomong, ibu di rumah tangga juga sering mengucapkan gaya populer komunikasi yang bikin gak nyaman gini. Sama suami juga gitu, makanya ayah, kok itu lah, jebelin. Kita aja yang denger nyebelin. Jadi teman-teman ini makanya ini harus kalau setiap mau bilang makanya telan ya, telan. Ganti, segera ganti. Ya, gak usah pakai makanya, diam aja dulu. Ya. Kadang anak naik sepeda, jatuh. Ya, terus kita ngomong, makanya ya jangan kenceng-kenceng, itu malah tambah nangis itu. Kadang nggak perlu kita ngomong, kadang-kadang kita nggak perlu ngomong. Ya, dia nangis kita lihat aja sampai kita ya kasih tangan kita untuk membantu, nggak usah ngomong. Sambil senyum, dia tuh langsung rasa tuh ya menjadi langsung nyaman. Bisa berhenti nangisnya tuh. Tapi dengan kata makanya, Bunda juga bilang apa, tambah nangis itu. Ya, latihan ya, ini kalau mau bilang makanya langsung telan, gigit lidah. Ya, memang sih kita pengen banget langsung kita judutin ya, tapi itu tadi, buat apa belajar kalau ilmunya nggak kepake, ya. Nah, kemudian menyindir, aduh, tumben nih. Ini juga bikin nggak seneng ini. Mau anak, mau suami, mau istri tuh, jangankan gitu, teman kerja kita bilang tumben, ya itu langsung tuh, yang tadinya feel good langsung bad, bisa langsung bad, apalagi kalau lagi menstruasi nih perempuan. Hati-hati. Ya, inilah gaya populer komunikasi yang tanpa terasa menimbulkan ketidaknyamanan. Dan kita harus ngerti ini. Makanya hafalin nih. Ya, nanti makalah saya bagikan ya ke Mbak Irma ya. Mbak Irma, bagi teman-teman yang mau. Baik, terima kasih Bu. Hafalin ini ya. Oke.